أحلى نصيب تملي معاك معاك قلبي معاك عمري يا أغلى حبيب يا أغلى حبيب ومهما تكون بعيد عني لقلبي قريب يا عمري الجاي والحاضر يا أحلى نصيب Pendirian Masjid Jami Lasem dalam konteks pada saat itu adalah Lasem merupakan Kadipaten Lasem. Wilayahnya bukan hanya, kalau sekarang tingkat kecamatan Lasem, dulu wilayah Kadipaten Lasem meliputi dari Sedayu Gresik sampai Jepara. Bisa dibayangkan bahwa Masjid Lasem pada saat itu adalah masjid tingkat kadipaten yang begitu luas. Proses berdirinya adalah didirikan oleh Adipati Lasem pada saat itu, yaitu yang dikenal dengan nama Mbah Srimpet. Nama aslinya Tejokusumo I. Beliau adalah Adipati Lasem pada periode Mataram bersama-sama menantunya, yaitu Mbah Sambu atau Said Abdurrahman Basaiban selaku tokoh pendakwah di Lasem dan sekitarnya mendirikan Masjid Jami Lasem. Tentu saja ada beberapa dari sisi kadipaten, dari sisi Mbah Srimpet selaku adipati, tentu saja Kadipaten Lasem memerlukan masjid pusat ibadah selaku masjid negara pada saat itu. Karena pada periode beliaulah sejak Wironegoro, buyut dari beliau adalah bahwa agama Islam sudah menjadi agama negara, sehingga memerlukan simbol tempat ibadah Masjid Lasem untuk didirikan. Kemudian juga dari sisi dakwah Islam itu sendiri, Mbah Sambu atau Said Abdurrahman Basaiban berkepentingan untuk kelancaran dakwahnya mendirikan sebuah masjid jami yang bisa untuk ibadah, termasuk juga untuk sholat Jumat. Maka berdirilah Masjid Jami Lasem. Dibangun di tanah yang perdikan yang disediakan untuk Mbah Sambu selaku tokoh agama pada saat itu. Hubungannya adalah bahwa Adipati Lasem selaku yaitu Tejokusumo I atau Mbah Srimpet memerlukan karena agama Islam itu sudah menjadi agama negara, tentu saja memerlukan tokoh pendakwah yang pada saat itu kan langka. Pada saat itu perkembangan dakwah Islam tidak begitu sehingga memerlukan tokoh agama yang mumpuni. Kemudian mengundanglah Said Abdurrahman Basaiban yang dikenal dengan Mbah Sambu itu untuk menjadi tokoh agama di Lasem. Sekaligus beliau diambil sebagai menantu beliau. Dalam beberapa fase sejarah Lasem, dalam babat Lasem, cerita Lasem disebutkan bahwa pada 1742 Masehi di Masjid Jami Lasem inilah Kyai Baidowi Woworo dalam bahasa Jawa, yaitu maklumat atau resolusi jihad kalau zaman bahasa Syari untuk melakukan perang Sabil melawan penjajah Belanda. Pada 1742 seruan itu kemudian diikuti oleh dapat restu dari Adipati Lasem, yaitu Mbah Widyoningrat, seorang Cina yang Islam atau nama aslinya Owen Kiat. Kemudian tokoh kerajaan pada saat itu yaitu R.M. Margono untuk melakukan bersama-sama untuk melawan penjajah Belanda. Nah, puncaknya dari Woworo itu, seruan jihad itu kemudian melakukan penyerangan ke markas Belanda di Rembang. Peperangan itu terjadi 1742 sampai 50. Dan perang itu diikuti oleh seluruh elemen masyarakat, diantaranya Tan Kewi, seorang Cina ahli kungfu, kemudian R.M. Margono dan Widyoningrat selaku Adipati Lasem, yang nama aslinya adalah Owen Kiat. Pada hubungan baik antara Cina, Islam, dan kalangan Ningrat itu sudah terjalin sejak lama. Sejak periode Wali Songo itu sudah terjalin dengan baik. Sehingga Owen Kiat dipercaya selaku Adipati Lasem, menggantikan Tejokusumo tidak diteruskan oleh R.M. Margono karena beliau sudah patah arang karena beberapa orang tua ke atas beliau banyak tewas oleh Belanda sehingga beliau tidak mau bekerja sama
bersama sekali dengan Belanda untuk diangkat selaku adipati. Kemudian atas restu R.M. Margono, kemudian Oeng Kiat selaku tokoh netral, gitu, tokoh Muslim, tokoh Cina diangkat menjadi adipati Lasem. Setiap rutin, setiap tahun sekali ada Haul Basambu. Dalam Haul Basambu itu di rangkaian kegiatannya diantaranya festival Lasem atau karnaval. Itu diikuti pesertanya, karnaval itu berbagai elemen dari sekolah, dari kelompok budaya, dari kalangan Cina pun berpartisipasi memeriahkan. Dan itu waktu itu dihadiri dibuka oleh Gubernur Ganjar, besar-besaran itu festival Lasem pada tahun kemarin. Dan itu berjalan sudah lama, dan ini swadaya dari masyarakat guyup, kemudian memberikan konsumsi segala macam dari masyarakat. Yang masih asli di Besemi Lasem adalah sebagian bahan dasar dari kayunya asli dari kusen-kusen zaman dulu yang pendirian. Kemudian ada mimbar Masjid Jami Lasem ini, dan di mimbar inilah Kebedowe woro-woro untuk melakukan perang sabil melawan penjajah Belanda. Kemudian yang di atasnya ada relief dari kayu asli. Kemudian tiang ini asli. Kemudian ada di Museum Jami Lasem ada Dodo Paksi yaitu penampang tiang penanggal di atas yang besar itu. Di situ ada aksara kunanya, kemudian ada kalimat lafaz Allah Muhammad, dan ada relief bunga-bunga kebang-kebangan. Dan juga ada mustoko masjid Lasem yang dikuncup yang di atas itu ada mustoko sangat kuna, atau istilah lainnya adalah Makuto Praba istilahnya. Itu di situ akan terlihat sangat klasik, ada relief kembang, bahkan ada barong pada zaman itu sih dimunculkan. Masih ada sampai hari ini kita ajang di museum. Untuk renovasi tentu saja ada peraturan secara syariat, makam-makam kuno semacam Basambu, kemudian makam Basrimpet, makam kuno lainnya yang mungkin tanpa nama tapi itu jelas kuno, dan makam Masaih lainnya itu jelas tidak boleh terkena oleh renovasi, terkena oleh dipindah atau bagaimana. Itu tetap utuh kita pelihara.